Contoh sederhana. Masalah kunut subuh. Baik, masalah kunut subuh. Kita bisa sampaikan kunut subuh hukumnya bid'ah menurut saya, dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bisa kan dengan santai. Adapun mazhab Syafi'i sunnah, mazhab Maliki sunnah, mazhab Zahiri sunnah. Ibnu Qayyim mengatakan boleh sesekali. Az-Zahabi mengatakan boleh sesekali. At-Tabari mengatakan boleh sesekali. Ternyata jumhur ulama mengatakan sunnah. Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disunahkan tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad. Saya pilih pendapat Abu Hanifah. Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah, merusak agama, ente tahu nggak ini? Wah, ribut nggak orang? Ribut. Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama. Paham? Tergantung cara kita penyampaian. Kalau ente bilang ini bid'ah, ini masalah besar. Kenapa ente ini masalah sholat? Hati-hati ente bikin bid'ah dalam sholat. Jadi perkara besar. Tergantung ente mau besarkan masalah atau mengecilkan masalah. Paham? Kalau ente sampaikan ini gini, ini pakai ini, anak bikin ini satu. Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini sunnah. Ini tidak disunahkan, ini bid'ah. Ya sudah, ente kan tahu. Yang bilang bid'ah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apakah ente perlu kencang di tempat yang tidak perlu dikencangkan? Ya terserah ente. Ketahuan mana yang berilmu, mana yang bahlul, kelihatan. Oleh karena maksud saya, dalam banyak masalah kita jelaskan. Misalnya saya menjelaskan tentang masalah foto. Taruhlah saya berpendapat foto itu haram. Hak saya. Saya bilang foto ini haram, dalilnya begini-begini. Sudah, tanpa harus ribut dengan yang lain. Karena saya tahu dia tidak mengikuti hawa nafsu. Dia punya dalil. Jangan sampai kita menggambarkan setiap orang menyelisih kita pasti mengikuti hawa nafsu. Nggak boleh. Dia punya dalil, dia punya ulama, terus kita gambarkan seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu, sehingga kita merendahkan dia. Kita ajak murid-murid kita untuk menghina dia. Ini nggak benar seperti itu. Ini bukan cara ahlu sunnah. Ya. Oleh karenanya, kita harus belajar fikih khilaf itu ada. Apalagi kalau antum sudah belajar firaq. Ya. Saya belajar firaq di kuliah. Ya. Lihat, khilafnya besar-besar. Maka saya lihat khilaf kecil-kecil bagi saya itu ringan. Ya. Jangan kita yang kecil besar-besar kita nggak ngerti, yang kecil-kecil kita sibuk meributkan masalah itu. Ya, nggak benar. Khilaf tetap selalu ada. Pandangan selalu berbeda-beda. Ya. Kita mengajak semua orang ikut kita, belum tentu. Sekarang kita saja terkadang berpendapat begini, besok kita berubah. Ustadz kita terkadang begini, bisa jadi dia berubah di kemudian hari. Tapi demikian saja kajian kita. Ya. Semoga antum bisa menjadi orang-orang yang bijak, ya, kencang pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Sekarang kita hidup di kondisi yang kaum muslimin butuh kelembutan. Sementara orang kafir ya, ingin merusak kaum muslimin. Ya, kalau tidak perlu kita kencang-kencang, ngapain kita kencang-kencang? Tugas kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang terlembut. Semoga saudara-saudara kita yang menyimpang dapat hidayah. Ya, itu tujuan kita. Bukan tujuan kita untuk menyesatkan mereka, mematikan mereka dalam kesyirikan, tidak, ya. Tapi justru kita rindu agar mereka bisa mengenal indahnya sunnah yang sudah kita rasakan sekarang ini. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.